Hari ini kita akan berdoa dengan tuntunan Mazmur pasal 43. Mazmur ini merupakan kelanjutan dari Mazmur pasal 42. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari kesamaan ayat yang terakhir dari kedua Mazmur tersebut. Di dalam Mazmur pasal 43, pemazmur mengutarakan permohonan dan pujiannya kepada Tuhan. Sebagaimana yang ia utarakan di ayat 1-5, ada 3 alasan bagi umat Allah untuk memuji Tuhan, yaitu yang pertama, karena Tuhan adalah pelindung umatnya. Hal tersebut ditulis di ayat 1 dan 2. Di ayat 2, pemazmur berkata kepada Allah sebagai berikut, "Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku, mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh?" Karena Tuhan adalah tempat pengungsiannya, sehingga umat Tuhan tidak perlu berputus asa di bawah impitan musuh maupun persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga dengan diri kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Pelindung kita, maka kita dapat menatap hari esok tanpa rasa gentar. Yang kedua, karena Tuhan adalah penuntun umatnya. Hal tersebut ditulis di ayat 3 dan 4. Di ayat 3, pemazmur memohon kepada Allah seperti berikut. "Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu." Apabila Tuhan di dalam terang dan kesetiaannya menuntun umatnya, maka kita tidak perlu merasa khawatir akan hari-hari yang kita jalani. Tuntunannya tidak pernah salah, dan di dalam kesetiaannya Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, karena Tuhan adalah penolong umatnya. Tentang hal tersebut, di ayat 5 pemazmur berkata seperti demikian, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Pertolongan Tuhan selalu dapat diharapkan, sehingga di dalam segala keadaan kita tidak perlu merasa gelisah, tetapi justru hati kita akan dipenuhi dengan ucapan syukur kepadanya. Mari, dengan meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah pelindung, penuntun, dan penolong kita, kita datang menghadap tata anugerah-Nya dengan membawa pujian dan doa-doa kita kepadanya. Bersama dengan Dia, kita dapat menyongsong masa depan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Mazmur pasal 43 ayat 1-5. "Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku."
Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Tuhan, kami bersyukur karena Engkaulah pembela umat-Mu. Tidak akan Kau biarkan kami menghadapi orang yang bermaksud jahat atas diri kami, tanpa Engkau menolong dan melindungi kami. Tidak Engkau biarkan kami menghadapi penipu dan orang yang curang, tanpa Engkau memperjuangkan perkara kami. Tuhan Yesus, Engkau pribadi yang maha adil. Ke dalam keadilan-Mu kami menyerahkan hidup ini. Tuhan Yesus, Engkau adalah hakim yang agung. Belalah kami dari semua orang yang di dalam kecurangannya memfitnah kami. Tuhan, kepadamu kami berharap dengan percaya bahwa di dalam Tuhan senantiasa tersedia pembelaan. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan Yesus, Sang Pembela kita. Mari kita berdoa. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Tuhan Yesus, Engkau tempat pengungsian kami. Oleh karena itu kami percaya tidak akan Kau biarkan kami berada dalam impitan musuh untuk selama-lamanya. Engkau akan membebaskan kami, Engkau akan menolong kami, dan Engkau yang melindungi kami. Ya kota benteng kubu pertahanan umat-Nya, lindungilah kami. Ya gunung batu tempat kami berteduh, lindungilah kami. Lindungi rumah tangga kami, lindungi kesehatan kami, lindungi masa depan kami, lindungilah hidup kami ya Tuhan. Ke dalam perlindungan-Mu kami berserah. Saudara-saudari, mari kita mohon agar Tuhan Yesus melindungi kita dari semua hal yang tidak kita inginkan, karena perlindungannya sungguh dapat kita harapkan. Mari kita berdoa.
Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Tuhan Yesus, tuntunan-Mu tidak pernah keliru. Engkau tidak pernah tersesat dan Engkau tidak pernah menyesatkan orang yang berharap kepada-Mu. Engkau selalu menuntun kami di jalan yang benar. Dikala kami tidak tahu pilihan mana yang harus kami ambil, Tuhan, Engkau selalu memimpin kami, membawa pilihan yang tepat, karena sesungguhnya hikmat-Mu tidak terbatas, kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Ya Gembala yang baik, tuntunlah hidup kami, mampukan kami untuk membuat pilihan-pilihan yang benar sesuai dengan bimbingan-Mu. Roh Kudus, tuntunlah hidup kami. Saudara-saudari, mari kita mohon agar Allah melalui Roh Kudus-Nya menuntun hidup kita. Mari kita berdoa. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepada-Mu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber sukacita kami. Kalau semua yang ada di sekitar kami tidak dapat diharapkan karena selalu berubah dan tidak tetap, Engkau sumber yang tidak pernah menjadi kering. Sukacita di dalam Engkau melimpah, mengatasi segala keadaan dan tidak tergantung bersituasi. Di dalam sukacitamu kami dapat melihat ada pengharapan akan hari esok. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami dapat melihat hari esok tanpa khawatir, karena di dalam Engkau ada jaminan yang pasti. Tuhan Yesus, sumber sukacita kami, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua pergumulan dan kekhawatiran dalam hidup ini. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan semua kekhawatiran dalam jiwa kita ke dalam Tuhan Yesus yang adalah sumber sukacita yang abadi itu. Mari kita berdoa.
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkaulah pengharapan kami. Sehingga dengan demikian kami tidak usah merasa gelisah dan kami tidak usah merasa tertekan, karena di dalam Engkau ada kelepasan. Di dalam Engkau ada kebebasan. Di dalam Engkau ada masa depan. Oh, sumber pengharapan yang tidak pernah surut. Penuhi kami dengan pengharapan yang tidak mengecewakan itu. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan harapan-harapan dalam diri kami dengan iman bahwa pengharapan kami kepada Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus, dengar doa kami. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan harapan-harapan dalam hati kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tuhan Yesus, penolong kami yang sungguh. Engkau penolong yang sejati, yang tidak pernah terlambat di dalam mengulurkan pertolongan. Pertolongan-Mu selalu datang tepat pada waktunya. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, di dalam segala keadaan kami bersandar kepada-Mu. Karena sesungguhnya kalau Tuhan yang menolong, tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Kalau Tuhan yang turun tangan, tidak ada yang sukar bagi Engkau. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mampu melakukan segala perkara. Dan pertolongan-Mu itu menjamin masa depan kami. Di dalam Engkau ada pengharapan. Di dalam Engkau ada jalan keluar. Sungguh Tuhan Yesus, di dalam Engkau ada jalan kelepasan. Kepada-Mu ya Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan. Saudara-saudari, mari kita mohon agar Tuhan Yesus menolong rumah tangga kita, menolong pekerjaan, usaha, keuangan, atau studi kita, menolong kesehatan kita, dan menolong orang-orang yang kita ingin doakan dalam syafaat pribadi kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus pelindung umatnya, penuntun umatnya, dan penolong umatnya. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, dengan penuh harap dan iman, kami datang membawa beban, pergumulan, dan kerinduan dalam hati kami. Kami percaya Engkau tidak mengabaikan seruan kami. Telinga-Mu selalu terbuka kepada seruan dari anak-anak-Mu, dan tangan-Mu senantiasa siap diulurkan untuk membuka jalan, menolong, memberkati, melindungi, menuntun, dan menjaga kami. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua permohonan yang telah dipanjatkan oleh umat-Mu. Kami percaya Engkau setia kepada janji-Mu, Engkau setia kepada firman-Mu. Engkau berkata 2-3 orang bersatu dalam nama-Mu, Engkau hadir tengah-tengah mereka. Sekarang kami bersatu memanggil nama Tuhan Yesus, memohon pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan, dengar doa kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Berikan kemampuan dari pemerintah ini pusat sampai daerah untuk menyejahterakan bangsa ini. Tolong mereka untuk hidup dalam takut akan Allah, sehingga dapat melakukan tugas dan kewajiban mereka sebagaimana harusnya. Tolong aparat keamanan TNI Polri dalam menjaga ketertiban atas negeri ini. Tuhan Yesus, Indonesia ada di dalam genggaman tangan-Mu. Indonesia ada dalam rancangan-Mu. Engkau mencintai Indonesia. Karena itu pakailah gereja-Mu ya Tuhan, menjadi terang di tempat yang gelap, menjadi saksi Kristus yang membawa banyak orang untuk mengenal bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan, di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar, dan hanya dalam Tuhan Yesus ada keselamatan yang abadi. Tuhan, pakai gereja-Mu untuk menjadi berkat bagi mereka yang masih memerlukan kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya doa yang telah kami naikkan kepada-Mu tidak sia-sia. Engkau mendengar, Engkau menjawab, dan Engkau akan menjawabnya tepat pada waktu-Mu. Kepada-Mu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.